Sini dulu. Nah, udah mulai nih. Kalau udah gini mulai. Kalau udah muncul ini, mulai aja. Mulai nanti dipotong. Mulai aja sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pengantar matematika komputasi. Sekilas, nama mata kuliah adalah matematika komputasi. Kodenya 201407. Ya. Prasyarat mata kuliahnya itu algoritma pemrograman, kodenya 201218. Sifat mata kuliahnya wajib, kredit 3 SKS, software yang digunakan yaitu adalah MATLAB. Mengapa komputasi? Komputasi sendiri adalah jembatan antara dunia teori dan eksperimen. Jadi sebelum kita melakukan eksperimen, kita harus betul-betul menguasai teorinya, kemudian diuji secara komputasi, dan terakhir adalah eksperimen. Mungkin kalau eksperimen tingkat dasar kita tidak memerlukan komputasi, tetapi ketika eksperimennya tingkat lanjut, kita sebaiknya terlebih dahulu melakukan komputasi agar tidak terlalu banyak melakukan kesalahan dalam bereksperimen. Arti pentingnya matematika komputasi, pertama, membantu kita berpikir logis. Berpikir logis sendiri artinya berpikir dengan menggunakan logika, rasional dan masuk akal. Yang kedua, berpikir analitis. Berpikir analitis yaitu bersifat analis atau memecahkan masalah. Ketiga, berpikir sistematis atau menguraikan dan merumuskan masalah secara teratur. Keempat, kritis dan kreatif. Kritis artinya mengevaluasi aspek masalah, sedangkan kreatif artinya kemampuan menciptakan hal baru. Deskripsi matematika komputasi. Matematika komputasi adalah mata kuliah yang dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana cara menyelesaikan berbagai persoalan matematika dengan bantuan komputer. Matematika komputasi sendiri diimplementasikan dengan menggunakan bahasa program MATLAB. Dalam mata kuliah matematika komputasi akan mempelajari pertama starting with MATLAB, yang kedua creating array, ketiga mathematical operation with array, keempat using script files and management data, kelima two dimensional plot, keenam programming in MATLAB, ketujuh user defined function and function files, kedelapan polynomial, kesembilan kurva fitting dan interpolation, kesepuluh application in numerical analysis, dan terakhir ke-11 three dimensional plot. Pengarangnya adalah Amos Gilad. Adapun penilaian mahasiswa, pertama tugas mingguan, jadi tiap minggunya ada tugas, poinnya itu 30%. Kemudian UTS, poinnya 20%. Ketiga tugas besar atau project, poinnya adalah 30%. Dan terakhir UAS, poinnya adalah 20%. Adapun buku yang saya gunakan seperti yang saya bahas tadi yaitu MATLAB Introduction with Application. Pengarangnya adalah Amos Gilad. Software yang saya gunakan adalah MATLAB 2016. Ada dua kunci untuk memahami matematika komputasi, yaitu amati, tiru, modifikasi atau disingkat ATM. Kedua, imajinasikan, realitaskan, sempurnakan, biasa disingkat IRS. Einstein sendiri berpendapat bahwa imajinasi lebih berharga daripada ilmu pengetahuan, karena logika akan membawa Anda dari A ke B, sedangkan imajinasi akan membawa Anda kemana-mana.
Setelah mata kuliah matematika komputasi berhasil, saya akan mencoba membuka mata kuliah baru bernama matematika komputasi lanjut. Khusus anak-anak yang suka teori, saya akan menggunakan buku yang berjudul Advanced Engineering Mathematics with MATLAB. Pengarangnya adalah Dan Gaddafi. Sedangkan untuk anak-anak yang suka aplikasi, saya akan membuka matematika komputasi lanjut. Ada 2 buku yang saya gunakan. Pertama, Modeling and Simulation of System Using MATLAB and Simulink. Pengarangnya adalah Devendra K. Chaturvedi. Yang kedua, Environmental Modeling Using MATLAB. Pengarangnya Eckhard Holbicher. Ketika mata kuliah matematika komputasi lanjut berhasil, saya akan coba membuka mata kuliah baru berjudul Simulasi Aliran Numerik. Sifatnya itu pilihan. Ada 2 buku yang saya gunakan, yaitu QFD Modular Turbulence Flow Modeling dan Megaflow Numerical Flow Simulation for Aircraft Design. Demikianlah tadi pemaparan ringkas saya tentang matematika komputasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.